Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tenis. Oke, pada episode main tenis kali ini gue pengen ngomongin Sue Hsieh. Jadi Sue Hsieh itu adalah pemain dari Taiwan, dia spesialis double. Dia sebenarnya juga jago di single, cuma beberapa tahun terakhir kayak sekitar 2023-2024 dia mulai fokus di doubles aja dan dia baru banget memenangkan Grand Slam Australian Open 2024 di nomor ganda putri, ganda putri dan juga ganda campuran. Kenapa gue di sini mau ngomongin dia? Karena gue pribadi suka banget sama gaya bermainnya Sue ini. Sue itu terkenal dengan tangan magisnya yang bisa memosisikan bola di tempat yang sangat susah. Ya, oke. Okay. Oh, ya nggak apa-apa. Aman. Lucu banget. Iya lucu ya? Makasih. Break. Enggak dong, lanjut. Oh iya, lanjut. Terus Iklan dia tuh dikit. dia tuh sebenarnya tenaganya nggak terlalu kuat, tapi karena dia bisa memosisikan bolanya dengan baik, lawannya tuh jadi susah banget buat ngebalikin. Kayak gue tuh ngelihat beberapa kali di pertandingan Australian Open aja deh, dia tuh nggak butuh yang kenceng banget, yang powerful baik forehand atau backhandnya. Bahkan untuk forehand dia beberapa kali tuh terkenal dengan dua tangan, tapi dia entah kenapa bisa menaruh bola di tempat yang benar-benar susah diraih sama pemain lawan. Mau ditepis itu susah, mau nyamperin aja susah banget. Makanya itu gue suka banget sama gaya permainan Sue. Dan gue pun juga kemarin atau 2 hari lalu tuh baru aja main ganda tenis. Jadi sebenarnya gue main sama si Alvin berdua doang, tapi tiba-tiba ada 2 orang baik banget ngajak gue sama Alvin untuk join main bareng mereka, jadi mainnya berempat. Nah, saat main berempat ini, gue tuh awalnya langsung yang kayak kenceng-kenceng gitu. Tapi ketika gue yang mainnya power dan gak terlalu meduliin posisi bola atau posisi gue malah banyak out, malah bikin banyak unforced error kayak nyangkut lah, terus bolanya out atau bolanya posisinya nggak pas, jadi mudah ditepis oleh pemain lawan. Nah, ketika gue teringat di tengah-tengah permainan kayak oh iya gue harus main dengan gaya sway yang nggak terlalu powerful tapi begitu efektif penempatan bolanya, gue satu nggak jadi gampang capek, dan dua entah kenapa pukulan bola gue selalu efektif. Jadi entah bikin capek orang lawannya karena ngejar bola posisi gue yang susah diraih, misalkan gue ngasih bola lurus dulu gitu forehand biasa ke si sudut sebelah, jadi nggak langsung ke sudut kiri, jadi nggak langsung ke bagian pemain yang depan, terus habis itu dibalas, habis itu gue kasih lob ke belakang. Wah itu efektif banget tuh, dan itu gue sering banget melihat Sue bermainnya dengan gaya seperti itu. Dan hebatnya yang tadi gue udah bilang, dengan gaya bermain seperti itu yang Sue nyantai tapi begitu efektif permainannya, dia beneran bisa berhasil membawa 2 Grand Slam, 2 titel Grand Slam di Australian Open ini. Dan gue lihat pun Sue selain memang gaya bermain efektif, dia juga punya karakteristik yang cukup tenang ketika di lapangan. Jadi ketika ketinggalan, dia tuh kayak menurut gue unbothered sih, kayak nggak ada perubahan yang signifikan. Kayak dia tetap cool bermain. Kayak beberapa kali misalkan lagi hampir match point, dia bisa ngebalikin tuh. Kayak pas dia di ganda campuran bareng Zielinski lawan Skopski sama Krauchik, itu dia udah sempat ketinggalan tuh match point, tapi entah kenapa gue lihat dia bisa tenang dan sekaligus membuat Jan Zielinski, partnernya dari Polandia tuh juga ikut tenang juga, dan sampai akhirnya dia bisa membalikkan situasi dan bisa menjuarai Grand Slam campuran ini. Dan ngomongin soal partner, sebenarnya menurut gue di Australian Open kali ini, baik Elise Mertens, partner dia di ganda wanita, di ganda putri, dan Ian Jelinski di ganda campuran tuh sebenarnya lumayan lebih ekspresif. Jadi
Kalau Sway kan kayak cool gitu, nggak banyak emosi. Nah tapi kayak mereka berdua tuh lebih ekspresif, lebih semangat mainnya. Tapi adanya Sway ini justru memberikan sebuah keseimbangan sih pada tim, karena jadinya tim tuh yang power tadi sorry, karena dengan adanya Sway tim tersebut jadinya punya kombinasi yang cocok, karena kan main tenis tuh sebenarnya long term banget kan, kayak jangka panjang. Kayak lo misalkan buat salah di set satu banyak, ya bukan masalah karena lu masih punya set 2 ataupun set 3 yang alias masih panjang banget perjalanan lo. Dan ketika lo mimpin pun lo bisa di suatu saat dibalikin lagi, jadi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nah, ketenangan dan composure yang dipunya oleh Swayze itu benar-benar ngebantu siapapun pasangan yang dipasangkan dengan dia untuk bisa tetap keep cool dan bisa tetap fokus sampai akhirnya menuju ke tujuan utama, yaitu memenangkan pertandingan dan di konteks ini menjuarai Grand Slam. Makanya gue pribadi suka banget dengan gaya Swayze. Semoga suatu saat nanti gue bisa nonton Sway di salah satu kesempatan mungkin secara langsung, karena gue suka banget sama gaya permainannya cuy. Kayak gak usah kenceng-kenceng tapi bolanya efektif dan dia juga begitu tenang. Dan ada satu hal lagi yang spesial dari Sway, dia tuh nggak disponsorin, jadi kita bisa lihat topinya merek A tapi bajunya merek B dan sepatunya mungkin merek C. Jadi balik lagi, kita nggak perlu baju yang mentereng dalam tenis, nggak perlu equipment yang mentereng, karena pada dasarnya yang paling penting adalah ya kemampuan kita sendiri. Itu yang paling penting, mau kita pakai raket lama, mau pakai baju belel, mau pakai sepatu belel, sebenarnya kalau udah di lapangan itu bukan masalah lagi, karena yang paling penting adalah gimana cara kita bermain. Dan Swayze ini mengingatkan gue juga sama Adrian Manarino, pemain dari Perancis yang juga tidak disponsori. Kayak gue kalau nonton Adrian Manarino tuh kayak ngelihat bapak-bapak main di kompleknya, karena kaosnya tuh abu-abu kayak kaos singlet, terus kayak celananya juga celana nyantui, dan dia juga kayaknya terlihat unbothered aja, kayak nggak peduli, karena yang penting balik lagi dia bisa memenangkan pertandingan dan lanjut ke babak selanjutnya dan punya chance yang besar bahkan untuk memenangkan pertandingannya itu. Jadi ya, oke, makasih. Oke, makasih. Belum datang ya punya lu ya? Nah, ngomong-ngomong intermezzo sedikit dari Adrian, gue habis mesen bubur, bubur ayam telur pitan, kayaknya enak. Nanti gue makan, gue foto dulu. Ini penting. Terus, oh ya, kita balik ke Adrian Manarino lagi. Nah, Adrian itu juga tanpa sponsor, tapi dia juga menurut gue pemain yang cukup tenang dan bisa fokus pada pertandingan sampai akhirnya dia bisa menang. Nah, soal dia kalah lawan Djokovic, kalah lumayan telak, menurut gue emang udah beda kapasitas aja sih, dan ya it's normal, nggak apa-apa, it happens. Cuma overall kalau kita ngomongin Adrian tuh pemain yang hebat banget. Dia juga di umurnya yang lumayan senior masih bisa tetap bertahan di perempat final Grand Slam, dan itu merupakan pencapaian yang oke juga. Mirip-mirip lah sama Sway, intinya kayak nggak usah punya sponsor mentereng, nggak perlu kayak outfit yang mentereng. Kayak di Grand Slam cuy, bajunya biasa aja dan tanpa sponsor, karena setahu gue juga kompetisi ITF yang kecil pun beberapa orang aja udah punya sponsor, sedangkan kayak mereka di tingkat Grand Slam kayak top 20, bahkan kayak Sway aja sekarang udah peringkat 2 dunia di doubles, itu mereka nggak ada sponsor. Jadi ya kalau itu mungkin entah pilihan mereka atau mungkin ada sponsor yang mungkin nggak ada sponsor yang mau sponsorin mereka. Tapi kalau gue pribadi ambil dari situ, ya sebenarnya kita nggak usah peduli merek, nggak usah peduli ABCDE, karena menurut gue yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bermain dengan efektif yang sesuai dengan gaya bermain kita, terus memanfaatkan segala equipment dan peralatan yang ada, pakaian yang ada, terus raket yang ada, meskipun second, yang penting pemainan kita juga oke. Jadi nggak usah lah terlalu terkena pressure merek-merek bagus atau kayak lebih stylish. Dan menurut gue itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman punya pendapat yang lain boleh banget share di kolom komentar. Gue juga pas banget, makanan gue udah datang, jadi gue mau makan.
Thank you yang udah nonton sampai titik ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.